membahas mengenai salah satu topik yang juga merupakan soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Politik. Dan dalam video ini, aku akan membahas mengenai relasi antara masyarakat dan kekuasaan. Mohon untuk disimak ya. Menurut Surjono Sukanto, di dalam masyarakat manapun selalu dan pasti memiliki sesuatu untuk dihargai. Sesuatu yang dihargai ini bisa berupa ilmu pengetahuan, kekayaan, status haji, dan lain sebagainya, yang dimana sesuatu yang dihargai ini pasti berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dalam sistem lapisan masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Dan kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena perannya dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Maksudnya, dalam sebuah kekuasaan, dalam konteks ini adalah pemerintah, memiliki fungsi pengaturan untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Adapun keberadaan kekuasaan bergantung pada sifat kekuasaan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Ada pemimpin di satu bidang tertentu dan ada pula pemimpin di berbagai bidang yang berbeda. Ada pemimpin yang mencari pengikut, namun justru ada pula pemimpin yang dicari oleh pengikutnya. Ada pemimpin resmi atau formal leader, atau ada juga informal leader. Dalam arti luas, pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit, didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Kekuasaan biasanya diartikan dengan sebuah hubungan di mana ada suatu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah. Hukum juga memiliki arti penting bagi kekuasaan, karena hukum dapat berperan sebagai sarana legislasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, hingga pejabat negara. Legislasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Hukum di samping itu dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta legal dan etis. Menggarisbawahi dari kalimat the rule and the ruled, kita sudah mendapatkan poin bahwa dalam kekuasaan itu memang terdapat pihak yang memerintah, juga terdapat pihak yang diperintah. Pihak yang memerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah, dan pihak yang diperintah adalah masyarakat. Kenapa pemerintah disebut sebagai penguasa? Karena dari ketatanegaraan, pemerintahlah yang memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan atau regulasi tertulis, baik itu peraturan tertentu atau bahkan undang-undang. Dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah juga digunakan untuk mengatur dan menjaga sebuah peraturan atau perundang-undangan agar dapat berjalan dan berlaku dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Namun, apakah kekuasaan ini tidak ada batasnya? Ataukah memang seharusnya ada batasan dalam kekuasaan itu? Menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pula kepada pengaturan hukum yang baik. Beberapa pemikir besar tentang kenegaraan seperti John Locke, Montesquieu, dan lain-lain memiliki pemikiran senada bahwa kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak berjalan menurut logikanya sendiri. Sehingga menurut Montesquieu, kekuasaan itu harus dipisahkan agar tidak menumpuk dalam satu tangan, atau dalam kata lain, harus ada desentralisasi.